Yang nonjol Bunda itu ego. Nah, ego itu yang nonjol. Nah, kalau ego sudah ada, itu semuanya kayak di bawahnya. Sudah ego. Karena ada orang yang nggak ego, tapi karakter dia ngejek. Nah, ini beda. Dia nggak ego sih, tapi ngejek. Itu bisa. Bunda nggak tipe langsung ngejeknya, nggak langsung, tapi egonya yang muncul gitu. Itu bisa mempengaruhi ke mempengaruhi jelas. Sangat ya. Iya. Jadi suami udah punya istri, tapi dia lebih mengagumi ini ibunya gitu. Iya. Itu gimana? Akan terjadi apa? Insya Allah enggak. Itu lucunya yang saya amati dari situ Pak Jasan. Jadi insya Allah enggak. Jadi suami itu kayak bisa berdiri sendiri. Masalah sperma. Jadi kalau dibalik enggak. Karena tetap mohon maaf nih ya. Ini agak tabu dikit ya. Tapi ini ilmunya. Pada waktu suami itu sudah melampiaskan hajatnya pada istri, dia istrinya. Dia enggak bisa bayangin orang lain. Dia ke istrinya, titik itu. Ada waktu sperma itu sudah lepas, itu suami kesan tidak tanggung jawab. Nah, ini oleh rahim istri diolah. Nah, tinggal istrinya sebenarnya. Jadi selama ini yang saya amati itu. Jadi suaminya mau pemabuk kayak mau hamil kok istrinya. Mau pembunuh kayak hamil, insya Allah hamil. Baca hadis Ustaz, kalau seorang laki-laki melihat sosok wanita lain di luaran sana, kemudian muncul sesuatu lah, hasrat, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian melampiaskan pada istrinya, maka pahala yang besar untuk suami dan istri. Itu betul Ustaz? Insya Allah betul, daripada dia zina. Tapi ketika saya tidak sengaja nih kebayang begitu melihat perempuan ada hasrat tuh, dosanya di situ, dosa apa? Ya ada, tinggal otaknya. Hasrat itu masih nafsu, masih normal loh. Normal itu Ustaz ya? Tapi kalau dia sudah ingin, saya mau sama dia, nah itu kan sudah beda tuh. Kalau tiba-tiba lihat terus langsung, loh kok begini ya? Loh kok begini ya? Terus kemudian dia istighfar, loh kok begini? Tahu dia udah mulai, nah pulang dia. Nah, ini enggak, insya Allah enggak sampai ke arah dosa. Oh, justru menyelamatkannya dengan cara itu. Dengan itulah selamatnya. Iya, jadi itu kembali kepada rules-nya aja gitu. Iya. Maksudnya kita kan masih pengen nih punya adik ya, punya omongan gitu ya. Berarti kan saya harus minta maaf sama orang tua saya walaupun sudah nggak ada. Saya sama Allah. Ya, sama orang beristighfar sama Allah kan gitu. Mohon ampunnya jelas ya Allah, jika dulu saya pernah marah sama ayah saya begini, saya marah. Ingat sekali di sini, ayah saya begini, saya marah. Ya Allah, kemarahan saya pada ayah saya itulah dosa besar. Jadi udah jelas sekali tahu gitu. Itu dosa besar, ya Allah ampuni dosa besar kepada ayahku, ya Allah ampuni. Terus itu dimohonkan ampunan. Itu benar-benar masuk. Apalagi Ustadz udah paham. Namanya bagaimana evaluasi, muhasabah itu sudah sangat paham. Jadi tafakur pada waktu doa satu itu saya yakin bisa nangis istilahnya, udah paham sekali, sehingga itu yang akan menjadikan nangis tidak dipaksa. Itu nangis karena ngerti kalau dulu itu dulu itu memang dosa, karena nggak tahu aja, masih kecil kan gitu. Kalau udah gede ada iman, ada ketakwaan, kemudian ada banyak syariat yang dikerjakan, saya yakin itu bisa, insya Allah. Kalau istri, kalau Bunda mah tinggal rasa sayangnya, kemudian ego harus diturunkan. Yang biasanya ingin menonjol di balik Ustadz itu harus diturunkan. Iya, jadi harus memahami bahwa Ustadz ini imam, berarti Bunda harus belajar untuk lebih tenang, bukan diam, tenang aja. Ingin ngomong istighfar. Nah itu sebenarnya. Nah itu mulai mengagungkan suami dengan syariat. Di titik itu, nah itu berarti rasa sayangnya sangat kuat mulai. Ada hormat, ada nggak ini. Jadi kalau Bunda biasanya kan ikut nonjol, nah itu jangan turunkan seperti itu. nah kalau sekarang teknisnya Ustaz, kan? Teknis. Nih bagusnya itu supaya berhasil nih. Misalnya saya menginginkan lagi kan anak saya gitu, 1 atau 2 misalnya gitu. Nah teknisnya dari segi waktu bagusnya itu seperti apa sih? Ini sebenarnya yang harus diketahui adalah matangnya sel telur. Jadi antara pada waktu mens sampai mau mens itu berapa hari? Itu kalau biasanya kalau wanita kan hafal mens saya 28 umpamanya, itu maksudnya ada waktu mens itu dihitung hari pertama sama sebelum mens. Jadi besok itu mens sudah. Tahunya besok mens ya
Ya tahunya itu match itu sehingga pada waktu hari pertama ini hari sebelum persis itu siklusnya berapa? 28. Kita ambil tengah-tengahnya yang di 14. Nah di 14 itu insya Allah ya sel telur itu matang. Tetapi tidak membuka kemungkinan itu bisa di 26 atau di 30. Kan tidak tahu gitu. Karena yang ngatur semuanya ini kan Allah dari perilaku bunda sendiri, kan seperti itu ya. Nah, kita ambil 28 aja, ambil di 14. Nah, Allah itu memberikan perhitungan kepada kita itu ada petunjuknya. Jadi kalau di 14 nanti insya Allah sel telur itu paling matang, bagus. Kan biasanya nanti sebelum itu dan sebelum itu ada 2 kali sel telur matang. 14 hari ke-14 dari mens ya, dari mens itu hari pertama, mens itu hari pertama. Kemudian ke-14 itu udah ditulis tanggal ini mens, langsung tulis hari 1, hitung 2, 3, 4, 14 di sini nih 14. Nah ini dihitung hari 14. Kemudian kita tahu 14 ini ada hari ke-12. Hari ke-12 insya Allah sel telur itu matang. Hari ke-12 maju lagi 2 hari lagi, hari ke-10 insya Allah matang. Sama setelah 14 yaitu 16 sama 18. Nah itu di antara itu. Jadi 12 kalau memang dia benar di 14 matang, 12 10 itu pasti matang insya Allah. Berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi seminggu itu ya? Seminggu itu, tapi yang matang cuma kalau 14 ya 14, 12, 10 sama 16, 18. Oh tidak, yang ganjil nggak ada ya? Berarti kan 12. Belum tentu. Ini perhitungannya hanya begitu dulu. Jadi kalau Ustaz sudah mulai paham, di 14 ini 12 dan 10 matang. Ya. Matang ya, sel telur matang. Nah di titik matang inilah hubungan suami istri dikerjakan. Nah tidak menutup kemungkinan tadi di 26 atau di 30. Nah ini ganjil semua. Nah tahunnya 26 atau 30 kita tidak tahu karena ini hanya memperkirakan. Tapi Allah itu memberikan tanda yang tidak diketahui banyak wanita. Nah ini wanita itu tahu sebenarnya, cuma nggak ngerti. Tahu tapi nggak ngerti gini. Biasanya kalau wanita itu lagi subur, biasanya badannya meriang, agak males-males. Nah itu tanda sebenarnya. Nah itu nanti menjadi tanda. Kalau 14, 12, 10 itu menjadi tanda. Nah berarti kalau kalau 28 pemulanya itu di hari ke-10. Kalau 28 ya. Kalau maju di 26 pemulanya hari ke-9. Nah, paham ya? Kalau di 30 pemulanya 11. Paham sekarang ya Ustaz? Nah, di titik ini nanti kalau mamanya bunda itu di titik 9 kok meriang. Berarti lagi subur. Berarti subur. Titik 9 itu meriang. Loh, kok aku meriang ya? Nggak enak, badanku nggak enak, pokoknya nyaman. Nah itu subur. Nanti dilihat besok meriang tidak. Besok biasanya tidak karena nggak subur. Makanya kalau tanggal 9, tanggal 10-nya nggak subur. Biasa normal. Tanya aja, meriang nggak? Kagak. Oh ya sudah. Tapi nggak apa-apa. Ini menjadi tanda aja. Nah kalau menjadi tanda berarti besok pasti meriang lagi. Nah benar. Besoknya kok males-malesin sih udah gitu. Nah itu meriang. Nah itu berarti subur nih. Nah kalau sudah seperti itu nanti mainnya pas main. Guys, minta maaf guys. Guys ini minta maaf ya. Saya udah pusing dengan hitungan ini. Sebenarnya nanti hubungan suami istrinya itu, aduh maaf guys. Campurnya. Jadi campurnya itu di 13 ya, di 13. Nah di 13 ini tinggal mau cari mau laki atau perempuan. Nah itu ada bedanya nanti. Kalau perempuan harusnya rahimnya asam, kalau laki rahimnya harus basah. Nah asam dan basah kita nggak akan pernah tahu. Kalau dari segi waktu nggak ada. Ada tapi saya belum mau cerita. Nah kalau ingin laki apa perempuan sekarang? Nah kalau perempuan gini, bunda belajar paham diri bunda dulu. Paham diri bunda begini, kalau bunda selama ini kan selalu menonjol ego. Nah ini biasanya laki-laki rata-rata ego,
agak super maskulin, nah itu laki-laki. Tapi nanti bunda harus turunin egonya sehingga kayak orang yang nurut sama suami, feminin. Nah di feminin itulah insya Allah rahim itu menjadi asam, feminin. Dompel-dompel suami, nggak banyak ngomong, dompel, nggak banyak merintah, nggak banyak ini dompel dia itu nyenengin. Nah inilah yang tidak pernah terbuka dari akhlak Rasul yang saya mencoba menceritakan. Sebenarnya itu, jadi ingin perempuan harus feminin, bukan bikin aja nggak apa-apa, tapi betul gelendot, nggak banyak ngomong, nurut sama suami, iya gitu, nggak banyak ngomong. Jadi bukan karena posisi kan katanya. Enggak, itu Ustaz, kalau sekedar acting gimana tuh? Hah? Kalau cuma acting pengen dapet anak perempuan aja bisa nggak? Ya nanti anaknya acting jadinya. Iya kan, maksudnya kalau sifat aslinya nggak begitu, tiba-tiba apa punya anak perempuan Ya. dikira seperti itu. Sebenarnya Tomboy jadinya itu. acting dan tidak itu kan hati ya. Hati loh Ustaz ya. Hati yang ngikutin gitu. Jadi hati yang ini, saya pengen anak perempuan, mulai di sini ada niat, ada apa istilahnya Usaha niat, dulu, ada maksudnya, usaha niat, beneran, usaha, ya seperti itu. Kemudian malasnya kapan? Nah, malasnya bunda itu jam berapa itu waktu boleh? Malas. Malas. Setiap hari dia malas. Kalau habis nganter anak sekolah Maksudnya malas tuh kleset-kleset, males-malesan gitu. Pagi, Ustaz. Hah? pagi ya. Pagi jam? Jam 8 jam 10. Oke, ini ketemu nih. Waduh. Ini ketemu nih. Syuting berarti ya? Enggak apa-apa. Ini ketemu. Sekolah ya? Sebenarnya tanda saya tadi bilang waktu sebenarnya ada, cuma saya nggak mau ngomong. Ini saya ngomong. Jadi pada waktu jam 8 sampai jam 10 malas, nah itulah rahim asam. Dia malas apa-apa, nah itu cewek tuh insya Allah. Nah itu langsung servis. Emang betul dan itu insya Allah anaknya insya Allah kalau diizinkan oleh Allah Taala cewek. Insya Allah. Doain Ustaz ya Allah. Karena nanti ada waktu-waktu yang maskulin. Berarti bunda males aja terus. Kalau itu nggak bisa mbak. Loh iya emang benar. Nah inilah cara Allah. Inilah cara Allah. Sebenarnya kalau bunda seperti ini terus, saya bisa membayangkan pasti banyak laki-lakinya. Karena Iya. malesnya hanya di titik jam 8 jam. Itu tahu deh, ini tahu. Beliau tahu berarti dia ngerti. Cuma nggak ngerti orang tuh nggak ngerti. Saya ini males di jam sekian males. Nah inilah petunjuk Allah sebenarnya. Nah itu nggak pernah dilihat oleh orang-orang. Dengerin Oke, tuh guys Ustaz. yang wanita-wanita. Agak sedikit keluar nih dari apa sih namanya tema ini kan Ustaz. Gini, kan ini kan lebih agresif ya. Istri saya itu lebih agresif dan ternyata benar. Yang keluar itu kan laki-laki yang pertama dan sifatnya semuanya mirip Ustaz. Apa hubungannya Ustaz? Sifatnya semuanya, karakternya. Kalau itu mah nggak usah dibesar-besarin Ustaz. Itu namanya anak itu kan ujian bagi orang tuanya. Udah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Yang mau mirip sama ini kek, nah itu nanti ujian bagi ibunya. Paling kan berantem. Iya. Waduh, Ustaz. Oh, makanya di sini dia harus mengerti bagaimana bunda itu belum bisa menghargai Ustaz. Nah, belum bisa menghargai itu bukan tidak menghargai loh ya. Belum bisa Ego mendudukkan aja. Ustaz. Iya, belum bisa mendudukkan Ustaz sebagai imam penuh tuh ya. Lah nanti punya anak mirip berantem. Nah ini bunda itu disuruh ngacak sebenarnya. Ini loh kamu. Sekarang kamu menghadapi anakmu yang seperti itu, kamu mau apa sekarang? Akhirnya kan harus luluh. Nah luluhnya itulah, kalau luluh itu niatnya karena Allah Ta'ala, itu akan menjadi amal soleh beliau.